Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Bu dosen dan teman-teman semua. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari permainan yang sudah kami buat. Di sini ada saya, Stevin, dengan nomor NPM 210711317. Dan ada rekan saya namanya Puma Purba, dengan nomor NPM 210711364. Nah, untuk permainan kami kali ini bernama Pajacang. Kenapa Pajacang? Karena Pajacang itu adalah singkatan dari Papan Jalan Challenge. Nah, papan itu karena media kita menggunakan papan dan jalan itu karena kita posisinya itu berjalan ke depan untuk mencapai garis finish dan yang terakhir adalah challenge yang dimana ada beberapa rintangan. Untuk yang selanjutnya adalah latar belakang. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang dari permainan yang sudah kami buat. Nah, permainan yang saya buat ini adalah permainan papan. Nah, permainan papan ini telah dikenal dari zaman dulu dan memiliki beberapa variasi sejak awal mula perkembangannya, seperti ada catur, Scrabble, Monopoly, dan ular tangga. Nah, melihat banyaknya variasi tersebut, kami pun tertarik untuk membuat sebuah permainan papan baru yang untuk yang selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan dari permainan yang sudah kami buat. Nah, untuk tujuannya sendiri itu adalah permainan ini memiliki tujuan yang serupa dengan permainan papan yang lainnya, yang merupakan sebagai sarana hiburan. Nah, yang dimana sebagai sarana hiburan ini yang dimaksud itu adalah pemain dapat melakukan interaksi sosial dan menghabiskan waktu bersama orang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permainan yang sudah kami buat ini. Nah, untuk menjelaskannya ini yang pertama adalah jenis permainan ini adalah permainan yang bisa dimainkan oleh minimal 2 orang dan untuk maksimalnya adalah 4 orang. Nah, agar permainan dapat berjalan dengan lancar, permainan ini mengkolaborasikan permainan batu, gunting, dan kertas sebagai bantuan. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alat yang dibutuhkan untuk memainkan permainan ini. Nah, untuk yang pertama adalah papan permainan. Nah, seperti yang dapat kita lihat semua, nah ini papan permainan ini ada dari start dan finishnya. Nah, itu ada dari angka 1 sampai 100. Nah, nanti ada beberapa rintangan yang akan nanti dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk yang kedua ini adalah bidak berwarna merah, kuning, hijau, dan biru. Nah, jadi untuk pesertanya itu bebas untuk memilih warna apa yang diinginkan. Untuk yang selanjutnya saya akan membahas tentang kemasan produk. Nah, untuk kemasan produk ini sendiri, untuk di bagian kiri dan kanannya itu sama, terdapat nama produk kami yaitu adalah Pajacang. Nah, untuk bagian depannya terdapat gambar dari papan permainan yang sudah kami buat. Di situ juga terdapat di bagian depan terdapat nama produk kami yaitu Papan Jalan Challenge yang singkat jadi Pajacang. Untuk yang di bagian belakang terdapat barang-barang atau alat-alat yang kita dapatkan jika kita membeli kemasan produk ini. Nah, untuk yang kami dapatkan itu adalah papan permainan yang pertama. Untuk yang kedua kita akan mendapat bidak. Nah, untuk yang selanjutnya di bagian belakang ini terdapat peraturan cara bermain yang sudah kami tulis. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang membeli untuk kemasan produk kami ini sudah tersedia peraturan. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poster promosi yang sudah kami buat. Nah, untuk di poster promosi sendiri terdapat gambar papan permainan kami dan ada nama produk kami yaitu Pajacang. Nah, untuk produk kami sendiri ini berharga 20.000 aja. Nah, untuk slogannya kami punya slogan yaitu Play it with your family. Selanjutnya untuk tata cara permainan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Puma Purba. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang cara bermain dari permainan papan kami. Ya, yang pertama itu permainan ini mempunyai hitungan poin 1 hingga 100 yang dimana sudah diletakkan di atas papan yang kami buat. Dimana jika pemain sudah mencapai nilai poin 95, maka dia akan tetap dinyatakan menang jika ia mendapat 10 poin karena sudah melewati batas poin yang kami tentukan yaitu 100. Yang kedua, adapun media yang kami gunakan yaitu batu, gunting, dan kertas itu merupakan permainan suite Jepang yang kami kolaborasikan dengan permainan papan kami. Yang dimana batu, gunting, kertas ini merupakan media untuk menentukan poin yang akan didapat oleh pemain di permainan ini. Dimana jika batu menang akan maju sebanyak 10 langkah, gunting menang akan maju 2 langkah, dan jika kertas menang akan maju sebanyak 5 langkah. Untuk cara bermain poin ketiga yaitu
Untuk penempatan truth, yang dimana truth or dare itu kami ambil sebagai pemanis dalam permainan papan kami ini, dimana truth akan diberikan satu pertanyaan dan wajib menjawab jujur, terletak pada poin 10, 30, 50, 70, dan 90. Serta akan ada penempatan dare yang dimana akan diberikan satu tantangan dan harus dilakukan, dimana akan terletak pada poin ke-20, 40, 60, dan 80. Dan juga ada peraturan tambahan untuk pemain yang berjumlah 3 sampai 4 orang. Dengan peraturan sebagai berikut. Ketika pemain dengan dua form yang sama mengalahkan form yang lain, maka dua form yang sama akan bergerak secara bersamaan. Untuk tambahan kedua itu, ketika dalam permainan tersebut keluar 3 form yang sama, yaitu batu, gunting, dan kertas, maka seluruh pemain bergerak secara bersamaan. Untuk cara bermain berikutnya, seperti permainan race papan biasanya, pemain yang mencapai garis finish pertama akan dianggap sebagai pemenang. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai peraturan dalam permainan papan kami. Pertama itu, pemain harus memahami sistem permainan dari batu, gunting, kertas atau switch Jepang yang kami ambil. Yang kedua, pemain yang berada di posisi truth atau dare harus menjawab atau melaksanakan perintah lawan. Yang dimana jika pemain yang berada di posisi truth atau dare menyerah, yang dimana tidak berani melakukan tantangan atau tidak mau menjawab, akan dikenakan minus 5 poin atau mundur sejauh 5 langkah ke belakang. Peraturan selanjutnya, dalam permainan ini terdapat death box yang sudah kami sediakan, yang dimana jika pemain berada di death box tersebut akan mendapat hukuman taktik, boom, dan wear. Ini mana itu merupakan jitak, gelitik, boom, dan jewer. Death box ini sendiri kami letakkan terdapat pada kotak 15, 25, 35, 45 hingga sampai 45. Dimana pada hukuman taktik boom wear ini, pemain yang terkena hukuman dapat memilih dari 4 hukuman yang telah kami sediakan tersebut, jitak, gelitik, boom, dan jewer, untuk dilaksanakan, dan hukuman ini bersifat wajib. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat ya, ini merupakan varian dari hukuman yang ada di death box yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu taktik, boom, dan wear, dimana itu merupakan kepanjangan dari jitak, gelitik, boom, dan jewer. Sebagai informasi tambahan untuk teman-teman yang tidak tahu atau belum pernah melakukan permainan taktik boomer ini, jitak itu merupakan rangkaian gerakan yang dimana ujung kepalan tangan akan digesekkan ke kepala lawan. Untuk gelitik seperti biasa ya digelitik. Boom itu merupakan memukul permukaan lawan dengan keras. Yang untuk jewer merupakan gerakan untuk menarik telinga lawan. Dan sebagai informasi aja, itu merupakan untuk tambahan saja. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai target pemasaran dari permainan papan kami. Adapun target pemasaran kami itu untuk kalangan remaja yang berada di usia antara 15 sampai 21 tahun. Adapun alasan kami memilih jenjang usia ini karena remaja cenderung berkumpul dengan remaja yang lain untuk menghilangkan penat ataupun rasa bosan, sehingga sering terjadi kekosongan di dalam circle ini. Sehingga untuk mengisi kekosongan ini kita sering menggunakan game-game kasual ya, salah satu contohnya adalah permainan papan yang kami buat ini. Walaupun target pemasaran kami hanyalah remaja yang berada usia 15 sampai 21 tahun, tidak tertutup bagi kalangan keluarga untuk memainkan permainan kami, karena dengan memainkan permainan kami, ikatan kekeluargaan dalam keluarga juga dapat terjadi dengan lebih baik. Nah, adapun target daerah pemasaran produk kami itu tidak terkhusus untuk satu pulau ya saja, tetapi di seluruh wilayah di Indonesia. Dan untuk mengenai harga produk, permainan kami hanya memark sebesar Rp20.000. Kenapa? Karena bahan yang kami gunakan lumayan cukup murah ya, yang dimana kami akan menggunakan bahan plastik. Dan terima kasih untuk waktunya. Sekian persentase kami untuk hari ini. Jika ada tutur kata ataupun bahasa yang salah, kami dari kelompok 6 mengatakan minta maaf sedalam-dalamnya. Dan juga terima kasih untuk teman-teman dan juga Bapak Ibu dosen yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan
persentase dari pengembangan ide permainan papan yang telah kami sajikan untuk hari ini. Sekian dari kami, terima kasih.